Aku berlindung. Cuma terjemahannya biasa kita artikan aku berlindung kepada Allah. Kalau kita lihat secara bahasa dan ulama-ulama tafsir menerjemahkannya, di situ kata yang paling bisa mewakili adalah dengan. Apa bedanya? Ada, mohon maaf, mungkin ada di sini anjing galak, anjing gila, ada harimau, ya, misalkan. Kemudian kita mengatakan begini, aku berlindung ke pawangnya, adakah pawangnya? Aku berlindung ke yang punya ke pawangnya dari hewan buas ini. Yang mana lebih baik kalau kita langsung katakan aku berlindung kepada dengan aku berlindung dengan bersama pawangnya dari hewan buas ini. Kalau kita mengatakan saya mau ke pangkat, saya mau ke masjid, menuju kepada yang terhormat ini kita kirim surat. Berarti bagaimana kalau kepada? Jauh, ya. Kalau artinya dengan. Kita ke masjid bersama siapa? Samakah dengan Pak Imam? Ya kan? Samakah Pak RT? Berarti dengan berarti apa? Dekat. Nah, walaupun terjemahannya yang kita tertulis aku berlindung kepada Allah, tapi mohon nanti dipahami kepada di sini yang dimaksud adalah kita lihat kembali asal usul katanya, yaitu artinya dengan. Apa bedanya? Ketika kita berlindung kepada Allah dari setan kepada Allah berarti jauh itu Allah. Setan ini sudah dekat nih, bahkan ada di dekat kita. Oke, ada hewan buas, jauh pawangnya. Nama akan maki, nagigi maki. Ya, tapi kalau ada yang temani kita bagaimana? Kita bersama-sama Allah, mau tidak diganggu sama setan? Ya kan, takut itu setan. Berarti itu kita pahami. A'udzubi di sini secara umum artinya dengan, ya. Minasyaitoni di sini dikatakan asyaiton adalah minal jinnati wan nas. Baik itu setan yang selalu mengganggu. Jadi makna bahasa dari setan adalah hal-hal yang suka mengganggu orang, suka cari keributan. Makanya terkadang kalau ada orang marah menyebutkan kata itu, ya kan? Padahal sebenarnya kata setan itu pada mulanya adalah yang kita pahami, ingat ada dua, minal jinnati wan nas. Syaitan dalam Al-Quran itu adalah baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia. Walaupun secara umum yang ditafsirkan di ayat ini itu yang dimaksud adalah Azazil atau iblis laknatullahi alaihi. Sebelum saya lanjut, saya teringat di kitab Al-Ghazali yang menyebutkan bahwa dulu sebelum iblis itu dikasih gelar itu dia suka menggoda kita, ya. Makanya dia suka mengganggu kita. Ketika dia bermaksiat, maka iblis itu dinamakan setan, yang bosnya setan. Bosnya setan. Maka kita berlindung kepada Allah dari bosnya setan, yaitu iblis. Sekaligus ada orang-orang yang mungkin selalu mengikuti, mohon maaf, perilaku seperti itu. Makanya biasa kita katakan hal tersebut, ini perilaku seperti ini dan seterusnya, ya. Oke, kita lanjut. Sekarang pembahasan kita adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ula, al-jar wal majrur dan seterusnya. Wa alat takdiraini fa imma ayyuqaddar muqaddam aw muakhkhar dan seterusnya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu bertanya, kenapa langsung dikatakan dengan nama Allah? Dengan nama Allah. Di dalam tafsir An-Naisaburi ini, ulama kita mengatakan bahwa sebenarnya ada di situ kata yang jatuh. Apa? Ada kata yang jatuh. Apa kata yang jatuh? Di sini Imam An-Naisaburi menafsirkan bahwa abda'u bismillahirrahmanirrahim. Saya memulai perbuatan saya bismillahirrahmanirrahim. Jadi walaupun tidak ada kata-kata memulai,
Tapi ulama kita ini menafsirkan bahwa kenapa setiap kita melakukan ini bismillah. Ya kan? Mau makan bismillah. Mau berkendara, sholat, apakah bismillahnya sir atau jahar? Bismillah. Kenapa sedikit-sedikit bismillah? Maka ulama ini menafsirkan bahwa seakan-akan di sini ada kata yang jatuh. Apa kata yang jatuh? Di sini dikatakan abda'u af'alu bismillahirrahmanirrahim. Saya melakukan ini bismillah, dengan nama Allah. Saya makan dengan nama Allah. Saya memulai pekerjaan saya ini adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bi. Jadi bi artinya dengan. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sendiri pergi, misalkan ini, pergi ke kantor gubernur, kantor bupati, membawa satu berkas sendiri nih, sendiri, tak ada yang kita kenal, bagaimana jadinya? Mungkin berkas ini sampai ke Pak Gubernur atau Pak Wali Kota, ya. Tapi mungkin prosesnya lama, ya kan? Masuk di sini, di mana diparkir. Kemudian banyak gedung gubernur di situ luas, gedung balai kota juga luas, apalagi ada yang sudah direnovasi yang tinggi sekali. Ya, kita tidak tahu di mana letaknya ini surat, ini berkas ini singkat, bertanya lagi. Oh, naiki lantai 7. Tas naik lantai 7, bertanya lagi di mana lagi tangga, di mana lagi lift, bertanya lagi. Ya kan? Ujung-ujungnya mungkin sampai ini berkas, mungkin sampai lantai 7 di sini lagi, menunggu lagi dan seterusnya. Tapi kalau ini berkas langsung ditemani oleh misalkan adiknya langsung, istrinya langsung, kebetulan misalkan kita kenalan, atau protokolernya, staf ahlinya langsung bagaimana? Saya temani ki, sini, lewat sini. Atau saya payah antar ki, temani ki, langsung menghadap sama bapak. Datang ki besok ya jam 8 pas, jangki dan seterusnya. Bagaimana? Cepat. Nah, seakan-akan bismillah itu begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang dilakukan, tapi ketika tidak bismillah, barakahnya itu ya berbeda dengan ketika melakukan sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah di sini ada kata-kata ismun. Ismun artinya nama. Nama. Tetapi ismun kalau kita lihat seakar kata dengan samaun. Apa itu artinya samaun? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku, samaun itu di atas itu langit. Kenapa langit dikatakan samaun? Langit itu tinggi. Ismun nama. Oke? Kenapa dikatakan seakar kata dengan langit sesuatu yang tinggi? Nama itu adalah mulia dan tinggi. Ya, saking mulianya kalau kita mau kasih nama orang, akikah dulu. Ya, oke? Satu. Yang kedua, kalau kita salah nama kita, ya, apakah diundang disebut apa? Terkadang salah nama aku itu, kurangi huruf T-nya, kurangi huruf Y-nya dan seterusnya. Ya kan? Biasa terganggu konsentrasi kita. Saking mulianya nama kita, apalagi kalau ada namanya, mohon maaf, pencemaran nama baik. Kita difitnah, dikata dia apa? Masuk pidana itu, masih perdata itu. Ada hukumannya itu kalau pencemaran nama. Padahal nama saja pencemaran. Orang saja mencemari lingkungan, ya kan? Banyak, ya kan? Oke. Biasa tidak dihukum. Ini pencemaran nama itu lebih berat dari pencemaran lingkungan. Itu artinya nama kita ini tidak mau diinjak-injak karena sesuatu yang tinggi. Nama Allah juga begitu. Ya, nama Allah juga begitu. Di sini dikatakan ismun Allah, nama Allah itu tinggi. Apalagi balzatuhu a'la darajat. Apalagi zatnya Allah lebih tinggi, sifatnya Allah lebih mulia. Jadi namanya saja, namanya gini, ya. Kalau kita bertanya, kenapa di ayat bismillah tidak langsung billahi, dengan Allah saja? Ya kan? Kalau kita ditanya, kenapa dengan namanya aja Allah disebut, bukan orangnya. Sebelum kita jelaskan, tunggu dulu. Kita harus paham dulu. Ada nama, ada zat, ada namanya sifat. Ya, ada nama,
ada zat, ada sifat. Oke? Oke. Apa namanya ini? Botol. Apa namanya ini, botol. Ketika disebut nama, bilang ki botol, ada di gambaran. Apa namanya ini? HP. Ketika kita bilang HP, misalkan HP, ya kan? Tidak dilihat nih, istana, bintang, tapi kita sudah bisa membayangkan. Hanya menyebut apanya? Namanya. Satu. Tapi kalau zatnya, ini botol. Ini botol. Ini HP, ini zatnya. Kentara langsung. Ya kan? Irham. Yang mana itu irham? Oke. Zatnya, ini yang datang ini, yang pakai mic. Oke. Ada lagi sifat, sama dengan Allah juga, ada juga sifatnya. Sifat. Botol ini berisi sifatnya apa? Warna biru muda. Ya, berbentuk begini, ukuran sedang, dan seterusnya. Jadi, kalau kita muliakan nama Allah, apalagi sifatnya, lebih mulia lagi sifatnya Allah. Allah itu kan ismun Allah, Allah satu. Ini kita tinggikan. Coba lihat 99 nama Allah dan sifatnya lebih banyak lagi. Ya, 99 nama Allah. Sifatnya Allah lebih banyak. Oke, tapi kalau mau dibandingkan zatnya Allah, sekiranya kita diberikan kesempatan untuk itu, jangan jauh-jauh dulu Allah, jangan kita dulu menghayal dulu. Nabi Muhammad saja dulu. Kalau kita bilang Muhammad, di sini ada kaligrafi tabe Muhammad di situ. Jadi jangan bayangkan Muhammad itu di dinding tak. Itu namanya huruf. Ya, betul. Di samping kiri situ juga ada Allah. Mohon maaf kalau kita mau sholat lillahi ta'ala, jangan ini lafal yang diingat. Kalau ini lafal diingat, berarti yang disembah adalah huruf. Siapa yang buat ini? Tukang kaligrafi, berarti orang. Kalau begitu, siapa yang kita sembah? Ciptaan orang. Sementara yang kita mau sembah adalah penciptanya ini orang, bahkan pencipta alam semesta, Allah. Itu ya. Cuma untuk memudahkan, ya kan? Untuk memudahkan, kita tidak pernah lihat bagaimana Muhammad, bahkan di Google tidak ada fotonya Nabi Muhammad. Ada kisah tentang Nabi Muhammad, ada pelennya, paling-paling cahaya jadi lihat, ya kan? Maka ditulislah, Muhammad begitu tulisannya. Oke? Allah kita tidak pernah berjumpa Allah, tulisannya Allah begitu. Oke? Itu tulisan. Nama tulisan. Oke. Kalau mau kita lihat sifatnya Nabi Muhammad lebih banyak. Sifatnya lebih banyak, Muhammad itu banyak akhlaknya, ya, bagaimana budi pekertinya. Oke, apalagi orangnya Nabi Muhammad itu lebih tinggi lagi. Di sini seakan-akan ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, ketika dikatakan dengan nama Allah, namanya saja kita tinggikan, apalagi sifatnya. Sifatnya juga kita muliakan, apalagi betul-betul zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang biasa ditakuti. Misalkan, siapa di sini yang paling ditakuti? Ya, tanya itu kalau ada ganggu ki, sebut namaku 3 kali. Ada biasa orang begitu kan, sebut namaku. Pasti ada ganggu ki. Oh iya, anggota anu di Pak RT. Oh iya, Pak, misalkan Pak ini, Pak Imam, Pak Haji, Pak Ketua. Oh iya, ganggu tahu. Satu. Baru disebut namanya, ada orang bisa bergemetar nih. Nah, datang betul lagi. Ya datang, tapi bos, mau maaf. Lebih apa? Lebih ditakuti, lebih dimuliakan. Begini seakan-akan Bismillah ini berkata, ya. Jadi namanya saja kita hormati, ya. Namanya orang tua kita dihormati, apalagi ada orang tua kita dicium tangannya, ya kan? Kalau nama tak dicium-cium itu nama, dicium-cium sedikit tidak kan? Tapi orang tua tak dicium-cium apa dan cuma biasa foto untuk mengingatkan, untuk mengenang. Apakah orang tua kita masih hidup atau sudah meninggalkan kita? Oh itu foto nama mamaku, modern bapakku ini kodong fotona, ya, dan seterusnya. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Kita lanjut. Lafal Allah. Dari sekian Asmaul Husna, 99 Asmaul Husna, nama-nama mulia Allah. Kenapa di sini nama Allah yang pertama disebut adalah Allah? Di sini dikatakan bahwa
Allah bisa menyebutkan dan bisa mewakili nama-nama yang lain. Jadi kalau kita bilang Maha Pengasih, ya kan, Ar-Rahman, Ar-Rahman. Itu mungkin saja Ar-Rahman banyak, Ar-Rahim, Ar-Rahim, Ar-Rahim mungkin banyak. Tetangga saya ada namanya Pak Rahim, ya. Masjid juga ada namanya Ar-Rahim, ya. Nah, tapi kalau kita bilang Allah, termasuk nama dan sifat-sifat yang lain. Tapi sifat yang lain disebut satu, Karim, apalagi Rahman, Rahim, ya kan? Apalagi Aziz dan seterusnya. Itu belum tentu mewakili sifat Allah. Nah, kemudian di situ dikatakan, ingatlah perkataan Ibnu Athaillah. Coba lihat bapak-bapak, ibu-ibu, tulisannya Allah itu terdiri dari 4 huruf. Alif, Lam, Lam dan Ha. Nah, jadi saya tuliskan begini, ya. Saya tuliskan begini. Alif, Lam, Lam, Ha. Oke, Allah, ya, Allah. Kalau kita balik begini, Allah, ya, Allah. Oke, Allah. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ada hikmah kenapa Allah disebut dengan mewakili dirinya dari kata Allah. Yang pertama adalah Allah berasal dari kata ilahun. Ilahun berarti adalah sembahan atau Tuhan. Makanya kalau kita ditanya, siapa Tuhan kita? Siapa sembahan kita? Jangan yang lain. Ilahun bahasa Arabnya, ilahun ditambah saja lam, itu sudah menjadi Allah. Kalau tidak percaya, coba lihat kaligrafi la ilaha illallah. La ilaha. Ya, ilaha itu ditambah lagi 1 huruf, itu sudah menjadi Allah itu. Satu, itu rahasianya. Yang kedua, Allah itu 4 huruf, dihilangkan 1 huruf, bapak-bapak, ibu-ibu, dihilangkan 1 huruf, apa bacanya? Lillahi. Apa artinya kalau lillahi? Karena Allah. Iya kan? Bayangkan. Nama saya Irham. Kalau dihilangkan 1 huruf, Ram, itu Irham. Jelek didengar. Tetapi luar biasa rahasia nama Allah. Tidak ada yang mengalahkan rahasia nama Allah. Allah didiskon, dihilangkan 1 huruf, namanya lillahi. Kayak kita sholat kan, usolli, saya sholat, apa? Tidak kita bilang itu Allahu Ta'ala, tidak. Allahu Ta'ala tidak kita sebut. Apa kita sebut kalau itu? Lillahi, apa? Lillahi Ta'ala. Tulisannya lillahi ta'ala, hilangi alifnya. Kalau kita bisa menulis Arab, coba Allah itu 4 huruf, dihilangkan alifnya apa? Lillahi. Siapa itu lillahi? Allah, karena Allah. Satu, dihilangkan. Oke, belum puas, kita tambah lagi. Lillahi, Allah 4 huruf. Dihilangkan 1, sisa 3, lillahi. Oke, lillahi. Dihilangkan 1 huruf lagi, sisa 2. Kalau lillahi dihilangkan 1 huruf, apa bacanya? Lahu dalam bahasa Arab. Lahu. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Lahu artinya miliknya Allah. Bayangkan. Lahu juga artinya Allah. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Coba lihat nanti di ayat-ayat Al-Quran itu. Ada puluhan ayat kata-kata lahu, lahu, lahu. Itu baginya Allah, miliknya Allah, punyanya Allah. Bayangkan. Dihilangkan, sudah 2 huruf hilang, sisa 2 huruf ini. 2 huruf hilang, sisa 2 huruf yang tersisa. Lahu, yang dimaksud itu apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Satu lagi, didiskon lagi, dihilangkan lagi lanya. Dihilangkan lagi lanya. Oke? Sisa apa? Hu di dalam bahasa Arab itu juga artinya dia. Ya, rasuluhu, kitabuhu, atau kitabihi wa rusulihi wa malaikatihi. Hi atau hu, 1 huruf itu beda harakat hu atau hi. Itu juga dalam bahasa Arab artinya dia. Dia itu siapa? Tiada lain, dia bukan adalah Allah. Wa rusulihi wa rusuluhu, rasul-rasulnya. Siapa rasul-rasulnya dimaksud? Rasul-rasulnya Allah.
bukan rasulnya deng ini, deng baso, deng sangkala, bukan. Tapi rasulnya siapa? Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Hu. Saya pernah mendengarkan pendapat sebuah buku, ya. Entah ini benar atau tidak, tapi ini mungkin hasil penelitian, ya. Mau kita percaya atau tidak, namanya kan pendapat, ya. Ada suku di Kalimantan sana, ya, namanya, ini bukan di kitab ini pendapat buku atau penelitian seseorang ini. Namanya di Kalimantan itu namanya suku Dayak, ya. Dia kalau mau berperang atau mau melakukan sesuatu dan seterusnya, biasa kita dengar hu, iya kan? Hu. Ada yang menghubungkan. Wallahu alam, apakah ini ada hubungannya atau tidak dan seterusnya. Ini bisa dua pendapat ini. Hu. Ya. Siapa itu yang dimaksud hu? Itu. Ada yang menghubungkan dengan kalimat itu tadi. Hu. Dan ada juga beberapa tarekat itu saya lihat. Apakah yang tarekat di Patek ini dan di beberapa tarekat lainnya, biasa zikirnya bukan hanya Allahu, langsung hu. Hu itu yang dimaksud apa? Hu Allah, yaitu huwa itu yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Itulah rahasianya kata Allah. Ya. Allah lillah, lahu menjadi hu, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Umpah hurufnya, diskon 1 masih Allah, hilang 2 masih Allah, sisa 1 hilang 3 masih Allah semua. Masya Allah. Tidak ada nama yang begini, tidak ada namanya begini. Ya kan? Tidak ada nama yang sehebat nama ini, ya, nama ini. Oke, kita kembali. Kemudian setelah kata bismillah ada kata ar-Rahman ar-Rahim, ya. Ada kata ar-Rahman ar-Rahim, artinya terambil dari kata mushtaqun ar-rahmah, dari kata rahmat, ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kurang lebih 5-10 menit sebelum kita masuk ini. Nanti kita jelaskan insyaallah apa bedanya itu Rahman dengan Rahim. Sama-sama cinta Allah, tetapi yang ingin saya jelaskan secara singkat, saking bagusnya dulu orang tua kita, pandrita kita, ulama kita, kalau ada orang meninggal, kita bisa sebut apa? Biasa sebut apa? Kembali ke rahmatullah. Ya, rahmat, ya. Apa tadi rahmat adalah cinta Allah. Padahal orang meninggal. Ya, paling-paling kalau mau Indonesianya mendiang, dia mendiang atau meninggal dikuburkan mati. Bahasa kasarnya mati. Tapi kita biasa berpulang ke rahmatullah. Dari sekian banyak sifat Allah, kita biasa menyebut kembali ke rahmatullah, yaitu kembali kepada cinta Allah. Bahkan kalau kita bertemu, assalamualaikum warahmatullah juga, cinta Allah warahmatullah. Bahkan kita kasih gelar orang yang telah meninggalkan kita almarhum atau almarhumah. Secara bahasa Indonesia, almarhum almarhumah artinya orang yang dicintai, rahmat Allah. Bayangkan, ya, itu semua seakar kata dengan Bismillahirrahmanirrahim, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lanjut penjelasan ini, saya mohon maaf, siapa tahu ada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya dulu sebelum kita melanjutkannya. Ya, siapa tahu ada Haji, Tabe, Pak Ustaz, ada ibu-ibu, bapak saudara-saudaraku malam dari atau aku yang ingin bertanya mungkin. Kalau tidak salah lewat 6 ya atau lewat 7 azan itu cepat sekarang waktu, ya. Subuh saja itu ya 4:30 ke apa, sebelumnya lagi cepat sekali, ya, waktu sekarang. Luhur juga sebelum jam 12. Oke, mungkin ada yang bertanya sebelum kita lanjut dulu sedikit, ya. Tidak ada. Oke, kalau begitu, apa perbedaan Ar-Rahman Ar-Rahim? Ya, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala, cinta Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan.
Ar-Rahman fid dunya war-Rahim fil akhirah. Nah, dari banyak pendapat-pendapat yang ada, ulama kita merangkum ya bahwa ada banyak perbedaan kata Rahman dan Rahim. Ya, yang pertama itu Rahman itu adalah sifat cinta Allah di dunia. Sementara Rahim itu sifat cinta Allah di akhirat, nanti di akhirat. Jadi sekarang Rahim tidak ada, ya. Oke. Kemudian Rahman makhluk, war-Rahim lil mu'minin. Ini yang menarik ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ternyata ada ulama yang menafsirkan bahwa itu Rahman adalah cinta Allah kepada semua makhluk, baik orang kafir, orang Islam, Allah cinta sama dia. Jin, iblis, setan, apalagi malaikat, hewan, Allah Rahman sama dia, Allah cinta sama dia. Tapi kalau Rahim lil mu'minina, hanya bagi orang-orang yang berislam. Kenapa? Dalam surah Al-Ahzab dikatakan begini, wa kana bil mu'minina rahima. Sesungguhnya Allah terhadap orang mukmin rahima. Jadi tidak dikatakan wa kana bil mu'minina rahman, tidak ada, rahmanan tidak ada. Kepada orang mukmin apa kata Allah? Rahima, cinta yang khusus. Jadi sebelum kita jelaskan lebih lanjut, Rahman itu bapak-bapak, ibu-ibu adalah cinta Allah yang umum. Jadi ini bisa kita ikuti semua. Biasa itu kita cinta hanya atau suka sama keluarga tadi, begitu tuh. Ya, itu manusiawi itu. Kalau ada cinta khusus itu Rahim namanya. Anggota ya, oh sama-sama orang Makassar, sama-sama orang oke, itu adalah Rahim. Tapi kita belajar Rahman adalah suka sama orang, menghormati orang, tidak peduli dia orang apa. Mohon maaf, ada orang Cina, ada orang Kristen, berarti kita musuhi dia? Tidak. Dari Rahman ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus hormati, cintai orang, siapapun dia. Ada kecelakaan, Cina mau deh, mau tolong deh. Ya, misalkan begitu. Ada kecelakaan, orang Papua, jangan mau deh, bukan jiban sata. Misalkan, tidak. Orang Kristen, tidak boleh. Dila KTP Kristen, Yahudi, Konghucu, bukan Islam, jangan mau tolong deh. Padahal orang berdarah mikro, tidak. Di sini dikatakan Rahman adalah sifat Allah yang mencintai semua orang. Ya, biar iblis Allah cintai. Ya. Kenapa? Biar jin Allah cintai. Kenapa? Karena Allah ciptakan. Masa Allah ciptakan tidak dicintai? Iya kan? Buktinya iblis yang tadi kita ceritakan adalah salah satu makhluk yang paling panjang umurnya. Mau kiamat baru mati tahu. Iya kan? Bayangkan, saking cintanya Allah kepada iblis, bahkan nakabulkan doanya. Iblis itu punya doa dua, bapak-bapak, ibu-ibu, kepada Allah. Yang pertama, ya Allah, saya berdoa meminta kepada kamu rekomendasi dan izin untuk menggoda semua anak cucunya Adam. Keinginanmu, iblis, saya kabulkan. Satu, saya mau ya Allah, saya mau hidup sepanjang masa, kiamat baru mati tahu nggak? Kalau begitu, keinginanmu dikabulkan. Itu artinya bapak-bapak, ibu-ibu, iblis saja doanya dikabulkan loh. Masa kita tahu salamah atau Islam tidak dikabulkan? Kalau tidak dikabulkan berarti ada yang salah. Makanya kita harus yakin insya Allah doa-doa yang kita panjatkan itu terkabul. Kita lanjut. Rahman adalah sifat Allah terhadap semuanya. Ya. Bagaimana bentuk cinta Allah kepada semua makhluk? Bagaimana? Satu, firrizki, dalam bentuk memberikan rezeki. Coba lihat. Kalau ditanya ke bapak-bapak, ibu-ibu, siapa orang paling kaya sekarang di dunia? Jawabannya mungkin bukan orang Islam. Ya. Siapa negara yang paling kaya di dunia? Indonesia mayoritas muslim, pasti bukan Indonesia. Paling bilang ki Amerika, orang Yahudi, orang apa, paling kaya kan? Paling kaya.
Kalau mau kita pikir-pikir, mana keadilannya Allah ini? Mana keadilan Allah? Masa, mohon maaf, orang Kristen, orang kafir, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, tidak pernah syahadat, kaya, ya. Kita sholat 5 waktu, oh dong, masing-masing. Hidup tak pas-pas, masing waktu, ya. Itu artinya adalah Allah memberikan rezeki, tidak melihat itu. Itu cintanya Allah kepada mereka. Nah, bagaimana penjelasan selanjutnya? Insyaallah kita akan lanjutkan bacaan kita pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana.